السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني ورحمكم الله. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang masih senantiasa memberikan kepada diri-diri kita banyak kenikmatan, sehingga kembali Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari Da'aim Minhajun Nubuwah, pilar-pilar manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, karya guru kita Syekh Muhammad Ibn Sa'id Raslan hafizahullahu wa ra'ah, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Ahlus Sunnah, di mana prinsip Ahlus Sunnah ialah berhujjah dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih dalam bab akidah, dan tidak membedakan antara hadis mutawatir dan antara hadis ahad. Dan juga telah kita jelaskan makna daripada sunnah, di mana kita sampaikan as-sunnatu hiya kullu ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Qur'an. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam selain daripada Al-Quran, maka ia masuk dalam ucapan Nabi, amalan Nabi, dan takrirat Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Ahlus Sunnah secara jelas tidak membedakan pendalilan hadis dalam bab akidah antara mutawatir dan ahad. Mereka menerima hadis ahad sebagai hujjah dalam bab akidah, berbanding terbalik dengan orang-orang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka tidak berhujjah dengan hadis-hadis ahad dalam bab akidah, padahal telah datang kesepakatan dari para salaf bahwasanya hadithul ahad atau sebuah pengabaran dari satu orang, selama orang tersebut adalah seorang thiqah, dipercaya, maka diterima khabarnya, diterima nukilannya. Dan ini pada banyak hal. Maka di antara keajaiban dan keanehan yang dimiliki oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Mereka menerima hadis mutawatir dalam bab akidah, tapi tidak menerima hadis ahad dalam bab akidah. Bukan hanya itu saja, keanehan yang mereka miliki. Keanehan yang lebih aneh yang mereka miliki ialah kadangkala ketika datang kepadanya hadis mutawatir dalam bab akidah, mereka malah menghukuminya dan mensifatinya sebagai hadis ahad, kemudian ia tolak. Ini keanehan yang lebih aneh lagi.
Seperti hadis yang berkaitan dengan insyiqaqul qamar fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbelahnya bulan di masa Nabi alaihi salatu wassalam, di mana ini dikenal sebagai salah satu ayat dan mukjizat pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis-hadis tentangnya itu mutawatir. Akan tetapi ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran itu malah mensifati hadis-hadis tersebut sebagai hadis ahad, kemudian ia tolak dan tidak menerimanya dalam bab akidah. Ini keanehan yang lebih aneh lagi. Dan contoh yang lainnya seperti hadis syaqqu sadrin Nabi alaihi salatu wassalam, dibelahnya dada Nabi alaihi salatu wassalam oleh Jibril. Ini hadisnya hadis mutawatir. Disifati oleh orang-orang yang menyimpang sebagai hadis ahad, kemudian ia menolaknya. Begitupun dengan hadis Al-Masih Ad-Dajjal. Ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah mengatakan hadis-hadis ini adalah hadis-hadis ahad dan tidak diterima dalam bab akidah. Ini keanehan yang lebih aneh lagi yang mereka miliki. Maka prinsip ahlus sunnah itu jelas. Prinsip para sahabat Nabi itu jelas dalam bab hadis. Mereka tidak membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Selama hadisnya sahih, benar dan sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka mereka terima. Makanya mereka selalu mengatakan, yakni ahlu sunnati wal jamaah selalu mengatakan, ad-dalilu indana huwa an-nassus sahih. Dalil di sisi kami adalah nas yang sahih, tanpa membedakan antara mutawatir dan ahad. Muncul sebuah pertanyaan. Kalau begitu Ustaz, apa faedah dari pembagian hadis menjadi mutawatir dan menjadi ghairu mutawatir? Kalau ahlu sunnati wal jamaah tidak membedakan dan tidak membedakan dalam hujjah mereka antara mutawatir dan ghairu mutawatir, lantas apa faedah dari para ulama membagi pembagian ini? Bahwasanya hadis itu dari sisi sampainya kepada kita terbagi dua, mutawatir dan ghairu mutawatir. Ghairu mutawatir adalah hadis ahad. Apa faedah dari hal tersebut? Jawabannya, faedah daripada pembagian ini itu terlihat dalam pemberian hukum bagi orang-orang yang mengingkarinya. Yakni, barang siapa yang mengingkari hadis mutawatir yang umat Islam telah sepakat di atasnya bahwasanya hadis ini mutawatir, kemudian ia menolaknya, fahuwa kafir. Maka ia adalah seorang kafir. Tapi kembali lagi, hukum takfir itu harus kita detailkan dari sisi tawaffurus syurut wa intifa'ul mawani'. Hadirnya seluruh syarat-syarat pada dirinya dan hilangnya seluruh penghalang-penghalang pada dirinya. Maka siapa yang mengingkari hadis mutawatir dalam keadaan ia tahu bahwasanya hal tersebut adalah hadis mutawatir dan dalam keadaan ia tidak memiliki syubhat, seluruh syarat ada pada dirinya dan seluruh penghalang-penghalang kekafiran hilang darinya, lantas ia tetap mengingkari hadis tersebut, para ulama mengatakan huwa kafir, maka orang ini dihukumi sebagai orang yang kafir. Dan siapa saja yang mengingkari hadis ahad, fahuwa mubtadi'un dhal.
maka ia adalah seorang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan dan sesat. Maka ini faedah dari pembagian hadis mutawatir dan hadis ahad yang dijelaskan oleh para ulama. Maka barang siapa yang mengingkari hadis ahad, maka ia adalah orang yang terjatuh ke dalam kesesatan, dan orang yang dihukumi sebagai orang yang sesat dikhawatirkan kebinasaan ada pada dirinya. Maka ini faedah terkait hadis mutawatir dan hadis ahad. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait rangkuman manhaj salaf dalam bab aqidah yang dirangkum oleh guru kita, Syekh Muhammad ibn Sa'id Raslan. Falyaqra ahadukum. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa yatalakhasu manhajus salafi fil aqidati fi hadhihi al-umur. أولا حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فهمهم للنصوص في ضوء فهم السلف الصالح. Hasbuk. Maka kata penulis hafizahullah, manhaj salaf itu terangkum dalam bab akidah pada poin-poin yang akan datang. Yang pertama, kata penulis hafizahullah, hasruhum masdar at-talaqqi fi bab al-i'tiqad fi kitabillah wa sunnati rasulillah. Manhaj salaf mencukupkan dan mengkhususkan sumber talaqi dalam bab aqidah itu dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah, bersamaan dengan pemahaman mereka para salaf terhadap nas-nas, terhadap dalil-dalil yang sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Maka ini poin pertama dari pokok pondasi dan landasan pokok manhaj salaf dalam bab aqidah. Mereka mencukupkan sumber talaqinya di dalam bab aqidah itu dari Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Dan itu disebabkan karena aqidah dibangun di atas meyakini khabar. Dan tidak ada nukilan terbaik kepada diri-diri kita dan penafsiran terbaik pada diri-diri kita dari khabar-khabar tersebut melebihi sempurnanya penafsiran para salaf. Makanya para ulama menjelaskan, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dan menafsirkan sunnah tidak sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh para sahabat dan para salaf setelahnya, maka sungguh ia telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kemudian ia telah menyimpang dari ayat-ayat Allah dan ia telah mengubah firman Allah yang tidak sesuai pada tempatnya. Ini kesepakatan dari para salaf. Maka landasan pokok manhaj salaf dalam bab aqidah ialah mencukupkan diri dari sisi talaqi dalam bab aqidah itu dari Al-Quran dan dari sunnah berdasarkan pemahaman para salafus salih. Nah. Ahsanallahu ilaikum. فيتلقون العقيدة من الكتاب والسنة ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وهذا قيد مهم جدا. Maka para salaf mengambil akidah mereka dari Al-Quran dan dari sunnah
kemudian memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih dari kalangan para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Makanya kata penulis, hadza qaidun muhimmun jidda. Ini syarat yang sangat penting sekali. Limadha? Naam. لأن الكل يدعي لأن الكل يدعي الكتاب والسنة والفارق ها هنا بين أهل السنة وغيرهم أنهم يقولون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. Karena setiap orang mengaku-ngaku bahwasanya mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Semua orang mengaku mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Makanya Asy-Syaikh hafizahullah menjelaskan al-fariqu hahuna, pembeda dalam masalah ini antara Ahlus Sunnati wal Jamaah dan selainnya ialah pemahaman para salaful ummah, pemahaman para salafus salih ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim ajma'in. Muncul sebuah pertanyaan. Kapan seseorang dikatakan sebagai orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf? Ini mungkin seperti yang kita dapati pada kebanyakan orang dan pada kebanyakan kelompok-kelompok Islam, mereka seluruhnya mengatakan Al-Quran was Sunnah. Kami mengikuti Al-Quran dan kami mengikuti hadis dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pembeda utama antara orang-orang yang berjalan di atas manhaj Nabi dan orang-orang yang menyimpang dari manhaj Nabi ialah pemahamannya. Apakah pemahamannya sesuai dengan pemahaman para salaf atau tidak? Maka jikalau pemahamannya selaras dengan pemahaman para salaf, maka saat ini ia dihukumi sebagai orang-orang yang berjalan di atas manhaj Nabi. Dan jikalau sebaliknya, maka ia dihukumi sebagai orang-orang yang menyimpang dari manhaj Nabi. Muncul pertanyaan, kapan dan apa tanda dan alamat seseorang itu memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salaf? Yakni, apa kaidah, apa syarat, apa landasan pokok seseorang itu dapat dikatakan sebagai orang-orang yang memahami wahyu Allah, baik Al-Quran ataupun Sunnah, sesuai dengan manhaj para salaf? Ini pertanyaannya. Maka jawabannya, seseorang dikatakan sebagai orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj salaf ketika ia melakukan 6 hal. Ketika ia melakukan 6 hal. Yang pertama, al-i'timad ala lisanil Arab. Ia memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sandaran pemahamannya sesuai dengan lisannya orang-orang Arab. Ini poin pertama. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu diturunkan dengan bahasa Arab. Makanya para ulama menjelaskan tidak sah menafsirkan dalil syar'i dengan makna-makna yang tidak sesuai dengan bahasa Arab. Tidak sah penafsiran terhadap dalil syar'i Al-Quran dan Sunnah dengan makna-makna yang baru atau istilah-istilah yang baru yang menyelisihi bahasa Arab itu sendiri ketika Al-Quran dan Sunnah diturunkan. Makanya catat kaidah ini. Esyal kaidah.
la yusaru ila istilahatil mutaakhirin. La yusaru ila istilahatil mutaakhirin ma'a wujudil bayanil arabi. Ma'a wujudil bayanil arabi al-wadih zaman as-salaf. Kaidahnya saya ulangi, la yusaru ila istilahatil mutaakhirin ma'a wujudil bayanil arabiyyil wadih zaman as-salaf. Apa kaidah ini? Tidak boleh melirik kepada istilah-istilah orang-orang yang datang belakangan bersamaan dengan adanya penjelasan dari lisan Arab yang jelas di zaman para salaf. Maka al-istiwa, Allahu 'alal arsy istawa, la yusar ila istilahatil mutaakhirin ma'a wujudil bayanil arabiyyil wadih zaman as-salaf. Jangan melirik kepada makna-makna yang datang belakangan. Al-istiwa huwa al-istila, istawa huwa istawla. La yusar ila hadhihi al-istilahat al-mutaakhirah. Jangan melirik kepada makna-makna yang baru datang belakangan. Istilah-istilah yang baru datang belakangan bersamaan dengan adanya penjelasan dari lisan Arab yang jelas di zaman salaf. Bahwasanya makna istawa huwa ala wartafa'a wastaqarra. Maka la yusaru ila istilahat al-mutaakhirin. Maka seseorang dihukumi memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj salaf ketika ia menyandarkan pemahamannya pada lisanul Arab, bahasa Arab yang disepakati sedari dulu di zaman para salaf, bukan disepakati di zaman para khalaf, tapi disepakati di zaman para salaf. Makanya di antara keanehan yang terjadi di zaman ini bagi orang-orang yang membaca mu'jam, kamus-kamus Arab yang muncul belakangan, seperti apa? Al-Mu'jamil Wasit, Al-Mu'jam Al-Wasit. Para penuntut ilmu banyak menggunakan mu'jam ini, kamus ini, untuk menafsirkan kata-kata Arab yang tidak ia ketahui. Kenapa ia memilih mu'jam ini? Karena mu'jam ini lebih mudah. Mu'jam ini lebih mudah digunakan. Karena mu'jam ini tidak perlu kita cari asal katanya. Langsung saja antum cari. Contohnya, antum cari qala, maka langsung qaf, alif, dan lam. Sangat mudah. Qaf, alif, dan lam. Qala. Makanya banyak orang yang menggunakan kamus ini. Kamus ini awal kali dicetak itu di Mesir. Ketika kami memiliki cetakan pertamanya, kami melihat dan kami mencari makna istawa, itu masih sesuai dengan penafsiran salaf. Ala wartafa'a wastaqar. Tapi coba lihat cetakan-cetakan berikutnya. Atau coba lihat cetakan yang paling terakhir. Antum cari makna istawa, yadulluka ala istawla. Lesh? Dakhalat aqaidul asyairah fi. Telah dimasuki aqidah-aqidah yang menyimpang dalam kamus tersebut.
Makanya kamus terbaik yang sesuai dengan kaidah salaf dalam masalah tafsir kalimah ila kalimah ialah al-qamus atau qamusul muhit. Qamus al-muhit. Kenapa banyak dari para penuntut ilmu tidak mengambil kamus ini sebagai acuan? Karena sulit. Apa kesulitannya? Orang-orang yang ingin mencari sebuah kata, ia harus tahu asal kalimatnya itu apa. Contoh, qala. Contoh, qala. Apa asal kalimat dari qala? Qa, wa, la. Maka orang kalau ingin mencari qala, itu tidak mencari qa, alif dan lam. Tapi ia harus mencarinya di mana? Qaf, waw, lam. Qaf, waw, lam. Ia harus cari di asal katanya. Sehingga banyak orang yang tidak mau memakai kamus ini karena kesulitan memahami apa asal kata dari lafaz ini. Hanya itu saja. Yang seharusnya hal tersebut tidak dijadikan sebagai uzur dan alasan untuk tidak memiliki kamus ini. Makanya salah seorang syekh di zaman ini yang benar-benar ajaib, yang benar-benar saya kagumi, ialah Syekh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah. Lesh? Kenapa? Orang ini bukan hanya menghafal Al-Quran, bukan hanya menghafal hadis, bukan hanya menghafal Bukhari wa Muslim wa ghairuh, tapi beliau menghafal apa? Qamusul Muhit. Beliau menghafal apa? Qamus al-Muhit. Hafidha wa atqana. Makanya ketika beliau itu berbicara, terutama ketika beliau mendatangkan syair-syair Arab, itu banyak lafaz-lafaz yang tinggi, yang tidak dapat memahaminya kecuali orang-orang yang bahasanya tinggi. Dan ini nilai plus yang dimiliki oleh beliau, hafizahullah. Tanpa mengurangi kedudukan dari para ulama yang lain, dari para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Maka qamusul muhit, qamus ahli sunnah. Cuma 1 jilid. Antum mau lebih bagus lagi, maka tidak ada yang mengalahkan Mu'jam Maqayisil Lughah Ibn Faris rahimahullah. Ibn Faris Salafi. Ibn Faris adalah seorang Salafi, seorang Ahlus Sunnah, seseorang yang datang dengan keajaiban dalam masalah bahasa. Beliau memiliki kitab Mu'jam Maqayisil Lughah. Itu sekitar 5 sampai 6 jilid. Dikaji oleh beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maka ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, kenapa saya isyaratkan kepada Mu'jam Maqayisil Lughah? Ini mu'jam yang ajaib. Berikan kepada diri-diri kalian kaidah. Contohnya apa? Beliau menjelaskan berdasarkan kaidah yang beliau pikirkan dari lama. Kata beliau, kalau engkau mendapati huruf jim dan huruf nun, fahadha yadullu alal khafa'i wal istitar. Kalau engkau dapati ada kalimat awalannya jim, kemudian setelahnya nun, maka kalimat ini maknanya tidak akan keluar dari al-khafa' dan al-istitar.
tertutup dan tidak terlihat. Coba cari kalimat. Awalannya jim, ditambah setelahnya nun. Kata beliau, aslun sahihun yadullu alal sitri, alal khafa'i wal istitar. Tidak terlihat dan tertutup. Contoh kalimatnya ialah jin. Limadha summiya jin, jinnan? Li khafa'ihi wa istitarihi. Janin. Limadha summiya janinun janina? Li khafa'ihi wa istitarihi. Al-jannah. Limadha summiyatil jannatu jannah? Li khafa'ihi wa istitarihi. Junnah. Limadha summiya junnah? Ma makna junnah? Perisai. Li'annaka tastasir khalfahu. Karena engkau menjadikannya sebagai perisai dan engkau bersembunyi di belakangnya. Ibhath ayya kalima, ayya lafdhin. Budi'a bil jim, thumma nun. Tajid anna ma'nah إيش؟ الخفاء والاستتار. هذا من عجائب معجم مقياس اللغة. معجم مقاييس اللغة. Ini di antara keajaiban yang dimiliki oleh Al-Imam Ibn Faris rahimahullah, yang belum ada seorang pun yang mendahuluinya dalam konsep ini. Karena orang-orang yang ingin memahami lafaz-lafaz bahasa Arab itu kembali kepada mu'jam-mu'jam para salaf. Seperti mu'jam maqayisul lughah. Melihat apa makna kaza, apa makna ini, apa makna itu, ia akan dapati banyak hal dan banyak kebaikan dalam mu'jam maqayisil lughah. Tapi kalau ia ingin cepat, maka Qamusul Muhit adalah pilihan terbaik. Dan boleh menggunakan Mu'jamil Wasit dengan kehati-hatian di dalamnya sehingga tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang keliru. Nah, kemudian itu tanda seseorang dikatakan memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj salaf jikalau dirinya ya'tamid, bersandar pada penafsirannya terhadap Al-Quran dan Sunnah di atas lisanul Arab, bahasa Arab. Yang kedua, tanda yang kedua, atau alamat yang kedua, atau kaidah yang kedua, seseorang dapat dihukumi sebagai orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj salaf ialah الرجوع إلى فهم الصحابة. الرجوع إلى فهم الصحابة. Mereka kembali kepada pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini tanda, alamat, dan kaidah yang kedua. Seseorang dapat dihukumi sebagai orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj salaf. Ia kembali kepada pemahamannya para sahabat. Limadha? Karena para sahabat adalah manusia pertama yang bertalaqi langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari sisi Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka hidup dan melihat secara langsung sebab-sebab diturunkannya ayat ini dan sebab-sebab mengapa Rasulullah bersabda begini. Maka pemahaman para sahabat muqaddam ala ghairi, didahulukan daripada pemahaman selainnya, terutama ucapan-ucapan mereka dalam masalah tafsir. Terutama ucapan-ucapan mereka dalam masalah tafsir atau fatwa-fatwa mereka yang mereka bangun di atas nas, atau cara pendalilan mereka dari sisi amalan mereka terhadap dalil. Ini harus didahulukan. Dan catat kaidah ini. Kaidah yang berkaitan dengan ar-ruju'u ila fahmi sahabati radhiyallahu anhum. Ish al-kaidah? Idza thabata qaulun lis-sahabati fi tafsiri ayah, إذا ثبت قول للصحابة
fi tafsiri ayah أو حديث فهو المقدم ولا يعدل عنه. Saya ulangi kaidahnya. إذا ثبت قول للصحابة في تفسير آية أو حديث فهو المقدم ولا يعدل عنه. Jikalau telah tetap ucapan salah seorang sahabat dalam menafsirkan ayat atau menafsirkan hadis, fahuwal muqaddam, maka ucapan sahabat ini lebih didahulukan daripada selainnya, wala yu'dalu an, dan tidak boleh ditinggalkan. Ini tanda, alamat, dan kaidah yang kedua, seseorang itu dapat dihukumi sebagai orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj salaf. Yang ketiga, tanda yang ketiga, alamat yang ketiga, kaidah yang ketiga, seseorang dihukumi sebagai orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj para salaf ialah ijma' as-salaf. Ia berhukum dalam memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan ijma'us salaf, kesepakatan para salaf. Karena kaidah menjelaskan apa-apa yang disepakati oleh para sahabat Nabi, tabi'in, dan orang-orang yang datang setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik, la yajuzu mukhalafatuh, tidak boleh diselisihi. Soal ya masyayikh, soal ya tulab al-ilm, hal yajuz an naqul la yajuzu mukhalafatuh, la yajuz mukhalafatuh, mukhalafah mudzakkar atau muannas? Muannas. طيب هل يجوز أن نقول لا يجوز مخالفته؟ يجوز itu huwa lilmudzakkar, mukhalafah muannas. Apakah boleh mengucapkan la yajuzu mukhalafatu? يجوز. أنت يجوز أم ما يجوز؟ لا يجوز. Apakah boleh mengatakan la yajuzu mukhalafatu? Yajuz lil mudzakkar, lil mukhalafah lil muannas. Boleh atau tidak? Wallahu a'lam. Ant yajuz? Ant man yaqul la yajuz? La ahad. Man yaqul yajuz? La ahad ايضا. ايش السبب؟ اذكر بالميكروفون. مؤنث حقيقي، مؤنث مجازي. أحسنت. المؤنث تنقسم إلى قسمين، حقيقي ومجازي، لفظي ومعنوي. تعلمتم هذه؟ المؤنث تنقسم إلى قسمين، حقيقي ومجازي، لفظي ومعنوي. حقيقي يعني جنسه مؤنث مثل فاطمة، أليس كذلك؟ مجازي ما عنده جنس مؤنث مثل مخالفة، مجازي. تمام؟ maka muannas majazi itu diperbolehkan menggunakan fi'il mudzakkar. La iskal fi dzalik. Boleh kita katakan la yajuzu mukhalafatuh dan boleh kita katakan la tajuzu mukhalafatuh. Kilahuma jaiz wala iskal. Catat kaidah ini. Kaidah yang berkaitan dengan ijma'us salaf. Al-ijma'us salafi
al-ijma'u salafi hujjatun qati'ah. Al-ijma'u salafi hujjatun qati'ah wa mukhalafatuhu bid'ah. Hadhihi qaidah. Kaidah yang berkaitan dengan ijma' salaf. Al-ijma'u salafi hujjatun qati'ah wa mukhalafatuhu bid'ah. Ijma'nya para salaf, kesepakatannya para salaf adalah hujjah yang murni dan menyelisihinya adalah kebid'ahan. Maka barang siapa yang memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa merujuk kepada kesepakatan para salaf, sedang ada kesepakatan pada ayat tersebut atau pada perkara tersebut, maka ia bukanlah termasuk orang-orang yang dihukumi sebagai orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj salaf. Ini kaidah yang ketiga. Tanda dan alamat yang ketiga. Yang keempat, seseorang dihukumi sebagai orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj salaf jikalau ia memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan metode para salaf. Fahmun nusus ala tariqatis salaf. Mereka memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan metode para salaf. Apa metode para salaf dalam memahami nusus? Ada 4. Apa metode para salaf dalam memahami nusus? Ada 4. Yang pertama, al-akhdhu bi jami'in nusus. Mengumpulkan seluruh dalil. Tidak mengambil setengahnya dan membuang setengahnya, tidak. Al-akhdhu bi jami'in nusus. Mengumpulkan seluruh dalil. Ini metode yang pertama. Mengambil seluruh dalil dan tidak mengambil yang sesuai dengan hawa nafsu saja, tapi seluruh dalil ia ambil. Yang kedua, raddul mutasyabihi ilal muhkam. Memahami ayat-ayat atau dalil-dalil yang mutasyabih, masih samar-samar hukumnya, dikembalikan kepada muhkam, dalil yang telah jelas hukumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, adamu dharbin nususi ba'dhuha bi ba'd. Adamu dharbin nususi ba'dhuha bi ba'd. Tidak menabrakkan antara satu dalil dengan dalil lainnya. Tidak menabrakkan antara satu dalil dengan dalil lainnya, madama yumkinul jam'u bainahuma, selama mengumpulkan keduanya memungkinkan. Yang terakhir, yang keempat, hamlul am alal khas. Membawa dalil umum kepada dalil khusus. Wal mutlaq alal muqayyad. Wal mutlaq alal muqayyad. Membawa dalil yang sifatnya mutlak kepada dalil yang terikat. Ini 4 metode para salaf dalam memahami dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan masih ada metode-metode yang lain yang kalau kita jelaskan yang tidak ada habisnya. Maka cukup 4 saja. InsyaAllah cukup menjadi muqaddimah dalam masalah ini.
Tanda yang kelima. Tanda yang kelima atau alamat yang kelima dan kaidah yang kelima, seseorang dapat dihukumi sebagai orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj salaf. Yang kelima ialah tarkut ta'wilat al-muhdathah. Tarkut ta'wilat al-muhdathah allati lam ya'rifha as-salaf. Allati lam ya'rifha as-salaf. Tanda yang kelima atau kaidah yang kelima, seseorang dapat dihukumi sebagai orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj salaf ketika ia meninggalkan takwil-takwil yang baru yang tidak dikenal oleh para salaf. Maka setiap tafsir atau akidah atau hukum yang tidak dikenal di sisi para salaf dan menyelisihi metode para salaf dihukumi sebagai penyimpangan. Setiap tafsir, akidah ataupun hukum yang tidak dikenal di sisi para salaf dan hal tersebut menyelisihi metode para salaf, maka dihukumi dan dinilai sebagai penyimpangan. Tulis kaidah ini. Kaidah terkait tanda yang kelima, tarkut ta'wilat al-muhdathah allati lam ya'rifha as-salaf. ايش القاعدة؟ من ادعى فهما للنص من ادعى فهما للنص لم يفهمه السلف فهو على خطر. من ادعى فهما للنص لم يفهمه السلف فهو على خطر. Barang siapa yang datang dengan suatu pemahaman terhadap dalil yang pemahaman tersebut tidak pernah dipahami oleh para salaf, maka ia berada dalam keadaan berbahaya. Wajib baginya untuk berhati-hati. Makanya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, la tatakallam fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Jangan coba-coba bicara dalam sebuah permasalahan yang engkau tidak memiliki pendahulu di dalamnya. Engkau ingin terlihat seperti orang yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang-orang sebelumnya, ini keliru. Karena orang-orang yang ingin terlihat memiliki ilmu, tapi ilmu tersebut tidak pernah dimiliki oleh para salaf, sejatinya hal tersebut bukanlah sebuah ilmu. Apa contohnya? Mencari-cari Ashabul Kahf. Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Ini dan itu. Terlalu masuk ke dalam perkara seperti ini padahal tidak ada faedah. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara yang sia-sia. Maka jangan coba-coba bicara dalam sebuah permasalahan yang engkau tidak memiliki pendahulu dari para salaf di dalamnya. Tayyib. Terakhir, tanda yang keenam, alamat yang keenam, kaidah yang keenam, seseorang dapat dihukumi sebagai orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj para salaf ialah an-nadharu fil amal. An-nadharu fil amal. Kaidah yang keenam, seseorang dapat dihukumi sebagai orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj salaf
ketika ia memahami Al-Quran dan Sunnah dengan cara melihat bagaimana amalan para salaf dalam masalah ini. Melihat bagaimana amalan para salaf dalam masalah ini. Karena kaidahnya ialah al-amalu al-mutawarathu 'inda salaf yu'addu tafsiran amaliya. Amalan yang terwariskan di sisi para salaf itu dinilai dan dihukumi sebagai tafsir secara amalan terhadap dalil. Secara khusus dalam masalah ibadah, secara khusus dalam masalah akidah, dan secara khusus dalam masalah muamalat. Maka al-amal al-mutawarath 'inda salaf yu'addu tafsiran amaliyya. Ini kaidahnya. Amalan yang terwariskan di sisi para salaf itu dinilai dan dihitung sebagai tafsir secara amalan pada dalil. Terkhusus dalam masalah ibadah, akidah dan muamalah. Apa contohnya? Man jama'a 40 haditha. Man jama'a 40 haditha. Al-ahadith, hadith yang menjelaskan tentang mengumpulkan 40 hadith dan menghafal 40 hadith seluruhnya lemah, dhaif. Lakin al-amal mutawarath. Amalan di sisi para salaf itu terwariskan dari zaman ke zaman sampai kepada al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi. Maka tidak boleh bagi seseorang menilai apa yang dilakukan oleh Al-Hafidh An-Nawawi bid'ah. Lish? Amalus salaf mutawarathun fih. Amalan para salaf dalam masalah ini terwariskan dari zaman ke zaman, tapi tidak ada dalilnya. Atau dalilnya semua lemah. Cukup amalan yang terwariskan dari zaman ke zaman dari diri para salaf menjadi dalil akan hal tersebut memiliki pokok, memiliki asal. Ini hal yang patut untuk diperhatikan. Karena banyak orang yang menganggap ma fa'alahu, apa-apa yang dilakukan oleh Al-Hafidh An-Nawawi bid'ah. Lish? Karena ia mengumpulkan 40 hadis, sedang seluruh dalil yang berkaitan dengan menghafal 40 hadis, mengumpulkan 40 hadis seluruhnya lemah, bahkan ada yang diantaranya sangat lemah, sehingga amalan ini tidak dibangun di atas dalil sehingga tertolak. Hadhihi al-qaidah batilah. Kaidah ini batil. Kenapa? Karena ia tidak mengetahui kaidah ini. An-nazar fil amal. Melihat kepada amalan para salaf. Ini di antara cara memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj para sahabat Nabi. Manhaj para salaf. Itu maklum? Dipahami? Baik. Fadhal. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. قال شيخ الإسلام Ibn Taimiyah, adapun akidah itu tidak diambil dariku dan tidak diambil dari orang-orang yang lebih senior dariku. Akan tetapi akidah diambil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, dan dari apa-apa yang disepakati oleh para salaf. Diambil dari ijma' as-salaf. Lihat, Ibn Taimiyah rahimahullah mengembalikan akidah itu kepada 3 pokok utama. Al-Quran, Sunnah, wal ijma'. Makanya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan laisa fis sunnati qiyas. Tidak ada
dalam masalah sunnah. Ma makna sunnah huna? Aqidah. Laisa fi sunnati qiyas, yakni laisa fil aqidati qiyas. Tidak ada dalam masalah aqidah qiyas. Maka aqidah kembali kepada 3 pokok. Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Kesepakatan para salaf. Wa hadha ma qalahu Ibn Taimiyah. Tidak diambil dariku, tidak diambil dari orang yang lebih senior dariku, akan tetapi diambil dari Al-Quran dan sunnah dan ijma' as-salaf. Naam. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف حفظه الله فما كان في القرآن وجب اعتقاده كذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. Maka apa-apa yang telah tetap dan benar datang dari Al-Quran maka wajib diyakini. Allahu 'alal arsy istawa. Allahu yastawi 'ala wartafa'a wastaqar 'ala arsyihi. Dan apa-apa yang datang dalam hadis-hadis Nabi yang sahih seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Imam Muslim wajib i'tiqadu, wajib diyakini. Naam. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك لكني كتبت أجوبة أجبت بها من سألني من أهل الديار المصرية وغيرهم وكان قد بلغني أنه زوير علي نعم علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير أستاذ دار السلطان ويتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته لكن علمت أنه مكذوب وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. Kata Ibn Taimiyah, apa-apa yang telah datang dari Al-Quran wajib meyakininya. Apa-apa yang telah datang dalam hadis Nabi yang sahih maka wajib meyakininya. Adapun buku seperti apa-apa yang aku tulis kepada seseorang terkait buku-buku itu hanyalah sebuah jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan kepada diriku dari para penduduk negeri Mesir dan selainnya, negeri Wasit, negeri Hama, negeri Tadmur dan selainnya, di mana saya menjawab pertanyaan tersebut dan menuliskan sebuah buku. Itu saya bangun di atas Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para salaf. Maka Ibn Taimiyah ketika menulis buku sedang tidak mengajak manusia untuk mengambil akidah beliau. Tapi sejatinya Ibn Taimiyah ketika menuliskan buku yang berupa jawaban atas sebuah pertanyaan dari para penduduk di suatu negeri, itu adalah ajakan untuk kembali kepada akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para salaf. Nah. فمصدر التلقي في الاعتقاد محصور عند أهل السنة في الوحيين المعصومين الكتاب والسنة وفيما أجمع عليه السلف الأمة لأن العقيدة توقيفية لا مدخل للعقول فيها وإنما تتلقى من الوحي المعصوم ومبناها على التسليم والاتباع التسليم لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. Maka tata cara bertalaqi dalam masalah aqidah itu dikhususkan atau terhitung di sisi Ahlus Sunnah hanya pada 2 wahyu yang terjaga, Al-Quran dan Sunnah, ditambah kesepakatan para salaful ummah. Lianna al-aqidata tauqifiyah, karena akidah itu hukumnya tauqifiyah, berhenti dan bersandar pada dalil. La madkhala lil uquli fiha, tidak ada dan tidak boleh akal masuk ke dalamnya.
Makanya para ulama menjelaskan la yajuzu taqlid fi babil i'tiqad. Tidak boleh taklid dalam masalah akidah. Tidak boleh taklid dalam masalah akidah. Karena masalah akidah dibangun di atas taslim, penerimaan secara total. Walittiba' dan mengikuti Rasulullah. Maka taklid dalam masalah akidah itu tertolak, terlarang. Dan para ulama sepakat di dalamnya. Nah, adapun poin yang kedua, ini berkaitan dengan hadis mutawatir dan hadis ahad, dan kita telah jelaskan beberapa di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah di dalamnya, sehingga mungkin kita hanya akan melewati ucapan ini secara cepat tanpa perlu menjelaskan detail-detailnya, karena kita telah jelaskan detail tersebut pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan cukup kita dengarkan ucapan para ulama dalam masalah ini. Nah, tafadhal, kita tutup di poin yang kedua ini. Tafadhal. ثانيا يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحادة، لا كما يفعل كثير من الخلق يقولون إننا لا نثبت شيئا في أمور الاعتقاد بأحاديث الآحاد، ولا دليل على التفريق بين العقيدة والأحكام في إثباتها بخبر الآحاد، ولم يعرف مثل هذا التفريق عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أحد من السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا يعني عدم التفريق بين المتواتر والآحاد في العقيدة من مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة المنقولة في كتب الحنيفية والمالكية والشافعية والحنابلة مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية، والشيخ أبي حامد وأبي الطيب من الشافعية، ابن خزيمة هويز من داد وغيره من المالكية، ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى من الحنابلة. Ibn Taimiyah ingin menjelaskan bahwasanya membeda-bedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad dalam masalah akidah itu tidak dikenal di kalangan para salaf. Menunjukkan karena tidak dikenalnya perkara ini, hadis ahad inda jamahir ummati Muhammad, pada mayoritas umat Muhammad itu yufidul ilmal yaqini, memberikan faedah sebuah ilmu yang memiliki keyakinan secara total, baik dari kalangan orang-orang terdahulu ataupun orang-orang belakangan. Dan Ibn Taimiyah, di antara keajaiban beliau dan kekhususan beliau, jikalau beliau menukilkan kepada kalian ijma', maka itu adalah hasil dari proses yang sangat lama yang beliau teliti dari setiap buku-buku yang menjelaskan tentang poin ini. Itu Ibn Taimiyah. Tidak mengatakan kepada diri-diri kita ajma'al ulama, para ulama sepakat, kecuali setelah melalui proses panjang meneliti kitab-kitab para ulama, kemudian keluarlah hasil ini. Makanya kata Ibn Taimiyah, amma salaf, adapun para salaf dalam masalah membeda-bedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad dalam masalah akidah itu tidak dikenal. Bahkan para salaf meyakini hadithul ahad yufidul ilmal yaqini, juga memiliki nilai, kandungan dan arti ilmu secara total. Walam yakun bainahum fi dzalika niza', dan tidak diketahui adanya perselisihan di kalangan para salaf dalam masalah ini. Adapun para khalaf, maka tidak membedakan
Antara hadis mutawatir dan hadis ahad dalam masalah akidah ini mazhab para ahli fikih yang senior dari para ulama 4 imam mazhab. Dan masalah ini dinukil dalam buku-buku mereka seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian beliau ucapkan contohnya As-Sarakhsi wa Abi Bakar Ar-Razi dari ulama Hanafi. Kemudian Abi Tayyib wa Abi Hamid Al-Ghazali dari madhab Syafi'i. Kemudian dari madhab Maliki ialah Ibnu Khuwaiz Mindad dan selainnya. Dari madhab Hambali Abu Ya'la dan Abi Musa. Menukilkan ucapan ini bahwasanya tidak membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad dalam masalah akidah adalah madhab mereka. Maka jelas sudah bahwasanya membeda-bedakan antara madhab atau hadis mutawatir dan hadis ahad adalah madhabnya orang-orang menyimpang dari madhab-madhab yang dikenal di kalangan para salaf dan para khalaf. Nah. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف حفظه الله وقال ابن القيم في مختصر الصوائق وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة فإنها لم تزل تحتاج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتاج بها في الطلبيات العمليات ولم تزل الصحابة والتابعون وأهل الحديث يحتاجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, membeda-bedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad adalah kebatilan berdasarkan kesepakatan umat Islam, bukan kesepakatan para ulama. Berdasarkan kesepakatan umat Islam dari awal dan akhirnya. Karena umat Islam masih senantiasa berdalil dengan hadis-hadis ahad. Bahkan dalam perkara-perkara khabar yang diyakini, seperti mereka berdalil dengan hadis ahad dalam masalah-masalah yang diperintahkan dari sisi amalan. Dan masih senantiasa para sahabat, tabi'in dan para ahli hadis itu berdalil dengan hadis-hadis ahad dalam banyak masalah. Seperti masalah takdir, masalah sifat, masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, bahkan dalam masalah hukum-hukum tertentu. Akhirnya di antara ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim. Naam. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف حفظه الله وقال رحمه الله في مختصر الصواعق وأما المقام الثاني وهو انعقاد إجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول. واصل. وقد لخص ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد مذهب الأئمة أهل الفقه والأثر فقال وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده وعلى ذلك جماعة أهل السنة. Ibnu Abdul Barr Al-Maliki memiliki sebuah kitab yang agung dan mulia, beliau namakan sebagai At-Tamhid, di mana Al-Imam Ibn Abdul Barr merangkum mazhab para imam ahlus sunnah dalam masalah hadis mutawatir dan hadis ahad. Kata beliau, kulluhum, seluruhnya, yadin, meyakini dan beragama bi khabaril wahidil adl, dengan hadis ahad dalam masalah aqidah, wa yu'adi wa yuwali 'alaiha, dan mereka seluruhnya memiliki loyalitas di atas masalah ini dan memerangi orang-orang yang menyelisihi kesepakatan ini. Dan seluruh mereka menjadikan hadis ahad sebagai sesuatu yang disyariatkan dan dijadikan sebagai agama dalam masalah akidah. Kemudian kata beliau, wa ala dzalik, dan di antara
mereka ialah jama'atu ahli sunnah. Ialah ahli sunnati wal jama'ah. Cuma itu Al-Imam An-Nawawi. Nah. ثم قال المصنف حفظه الله وقال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ذهبت القدرية والروافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل بخبر الواحد ثم منهم من يقول منع من العمل به دليل العقل ومنهم من يقول منع دليل الشرع. Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidh An-Nawawi mengatakan orang-orang Qadariyah dan orang-orang Asy-Syi'ah Rafidhah dan sebahagian dari orang-orang yang bermadhab Al-Zahiriyah menilai dan memandang bahwasanya tidak boleh beramal dengan hadis ahad. Dan sebahagian dari mereka mengatakan mana'a minal amali bihi dalilul aql, yang membuat kita tidak boleh beramal dengan hadis ahad adalah dalilul aql. Dan sebahagian di antara mereka mengatakan yang membuat kita tidak boleh beramal dengan hadis ahad adalah dalilul syara', adanya dalil syar'i. Kemudian Al-Hafidh An-Nawawi mengatakan ثم قال والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل بها. النووي الذي يقولون عنه أنه أشعري قال بهذا الكلام فإمامهم يرد عليهم. Mereka ini, orang-orang yang menyimpang ini dari kalangan orang-orang Asy'ariyah dan selainnya yang mengatakan An-Nawawi ini adalah seorang Asy'ari pun membantah keyakinan mereka. Kata Hafidhun Nawawi, dan jumhur muslimin, mayoritas kaum muslimin dari para sahabat Nabi dan dari tabi'in dan orang-orang yang datang setelahnya dari ahli hadis, ahli fikih dan ahli usul, seluruhnya sepakat bahwasanya hadithul ahad itu adalah hujjah dari hujjah-hujjah syar'i, hujjah-hujjah syariat, yajibul amalu biha, wajib untuk beramal dengannya. Nah, terakhir أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف حفظه الله وقال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة وهو أحد قسمي المتواتر. Maka hadithul ahad atau hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, idza talaqqathul ummatu bil qabul, kalau umat menerima penukilan tersebut, amalan bihi, secara amalan, wa tasdiqan lahu, dan secara keyakinan, yufidul ilmal yaqini, maka hadis yang diriwayatkan oleh satu orang tersebut yang kita kenal dengan istilah hadithul ahad itu menunjukkan kandungan ilmu secara keyakinan di sisi mayoritas umat Islam, wa huwa ahadu qismail mutawatir, dan hadithul ahad adalah salah satu bahagian dari hadis al-mutawatir yang memiliki kandungan ilmu yaqini. Maka ini terkait dengan poin yang kedua dari poin-poin manhaj salaf dalam masalah aqidah. Manhaj salaf berhujjah dengan dalil yang sahih dalam masalah aqidah. Baik hadis tersebut mutawatir atau hadis tersebut ahad, seluruhnya diterima dalam masalah aqidah. Adapun poin yang ketiga dan setelahnya itu kita akan jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini berkah untuk semuanya. Aqulu ma tasma'un. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.